Ya, baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam seminar kebenaran online, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, karena itu malam hari ini kita akan membahas bukan lagi perkara seri kedatangan Tuhan, tetapi adalah perkara kita bagaimana di dalam kehidupan kita sehari demi sehari menempuh perjalanan orang Kristen. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ya saya mengajak kembali kita masuk ke dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, sungguh kami rindu akan perkataanmu Tuhan. Kami damba di Kau sekali lagi menerangi kami. Karena itu Tuhan, oh Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Biarlah hati kami Tuhan terbuka selebar-lebarnya. Tuhan, sehingga setiap pembicaraan Tuhan malam hari ini boleh memberkati kami semua. Tuhan, bagaimana kami hidup tidak lagi menurut daging kami, tetapi menurut roh di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seminar malam hari ini. Berkati semua kami yang ikut malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh memuji-Mu. Di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya share screen dulu. Ya, malam hari ini kita akan masuk ke dalam topik yaitu adalah daging dan roh, ya. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, seminar malam hari ini kita akan membahas ya di dalam 4 hal yang lebih kita tekankan malam hari ini, yaitu adalah perkara yang pertama, definisi praktis daging. Ya, lalu yang kedua adalah hubungan daging dengan roh. Nah, kita perlu mengenal apa hubungannya daging dengan roh, ya. Lalu yang ketiga, kita juga perlu mengenal pentingnya roh insani kita. Ya, lalu yang keempat, kita bagaimana kita yang sudah mengenal betapa penting roh insani ini, kita berjalan menurut roh, ya. Artinya berjalan adalah, saya memakai kata berjalan karena di dalam firman Tuhan, ya, kalau kita baca itu kata hidup, tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah berjalan menurut roh. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, kehidupan kita ini kalau kita hidup sehari-hari, ya, kemarin di dalam undangannya, ya, tampaknya sangat misterius, ya enggak, dan abstrak kehidupan kita. Nah, tetapi ketika Paulus menerangkan perkara daging dan roh ini, ya, itu membuat kehidupan kita itu bisa real, ya. Makanya bagaimana kita mengalami, ya, perkara daging dan roh ini. Nah, kita akan melihat sama-sama, ya. Yang pertama adalah kita malam hari ini kita akan lebih banyak membahas di dalam kitab Roma. Kenapa kitab Roma? Karena kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus dan dibagi menjadi 3 bagian di dalam kitab Roma. Yang pertama adalah bagian awal. Paulus membahas tentang keselamatan atau membahas tentang penebusan. Ya, lalu yang kedua adalah Paulus membahas perkara hayat. Yang ketiga adalah Paulus membahas perkara pembangunan. Ya, ini sebenarnya adalah satu urutan yang sangat penting di dalam kehidupan kerohanian, kehidupan Kristen kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, kita tidak perlu bingung itu hayat itu apa, ya. Saya lebih singkatnya adalah hayat itu adalah bagaimana kita hari ini mengalami Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita melihat definisi daging praktis daging itu apa? Ya, kita harus masuk ke dalam kitab Roma baik-baik, ya. Nah, membicarakan ya tentang hayat atau bagaimana kita mengalami Tuhan secara doktrin itu sangat mudah, Bapak Ibu saudara sekalian.
Ya, tetapi bagaimana kita mengatakan ya tentang hayat di dalam pengalaman kita, ya bagaimana kita mengalami Tuhan itu sulit, betul nggak? Nah karena itu malam hari ini bagaimana kita mengalami perkara hayat, kita perlu ada dua kunci, ya, yaitu adalah kita perlu mengenal daging, kita perlu juga mengenal roh, ya. Di sini bukan lagi Roh Kudus, tetapi di sini adalah kita perlu mengenal roh manusia. Nah, hari ini ya fakta daripada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen hari ini hanya memperhatikan perkara Roh Kudus, ya enggak? Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus dan Roh Kudus. Lebih banyak memperhatikan perkara Roh Kudus, bukan kepada roh insani kita. Nah, karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ya kita masuk ke dalam pengalaman kita akan Tuhan, ya kita ada di dalam dua aspek. Ya, yang pertama adalah di dalam aspek positif, kita harus mengalami roh insani kita yang telah dibaurkan dengan roh yang ilahi. Nah, tetapi di aspek yang negatif, kita juga perlu mengenal perkara daging. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita beroleh selamat, ya, roh kita yang mati, ya, roh kita dihidupkan kembali dan dibaurkan dengan roh ilahi. Ya, kita menjadi satu roh. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 Paulus mengatakan, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya kan? Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu ya bersama-sama dengan roh kita berbaur menjadi satu roh, bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk ya ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah definisi praktis daging, ya. Nah, ini tidak mudah mendefinisikan daging itu secara praktis, ya. Tetapi mari kita sama-sama melihat ya, apa itu daging, ya. Daging itu adalah tubuh yang rusak, tubuh yang tercemar, bahkan tubuh yang berubah. Nah, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di dalam diri manusia kita ini, ya, di dalam tubuh fisik kita ini, itu sebenarnya Tuhan menciptakan itu murni, ya. Allah membentuk manusia itu sebenarnya bukan menciptakan daging untuk kepada manusia. Allah hanya membentuk keluar manusia ini, dan ini merupakan tubuh fisik, merupakan organ manusia, ya, untuk berkontak dengan lingkungan yang di luar. Tetapi ya nanti kita lihat ya, kenapa bisa menjadi tubuh daging. Nah, kita lihat sama-sama dahulu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk atau soul yang hidup. Nah, jadi ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah, Tuhan tidak membentuknya manusia itu dengan daging, ya enggak? Nah, tetapi tubuh manusia itu murni, ya benar-benar tidak ada campuran. Itu diciptakan oleh Allah, ya. Jadi Allah sama sekali tidak pernah menciptakan namanya daging, enggak? Lalu setelah itu Allah menghembuskan nafas, atau di dalam bahasa Yunani-nya adalah neshama, yaitu adalah roh, ya. Diterjemahkan adalah roh. Karena itu di dalam Amsal 20 ayat 27 kita mengenal di dalam kita ada roh manusia. Nah, ini penting sekali. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Ya, roh manusia adalah organ batin untuk kita mengontak Allah, untuk kita menerima Allah, untuk kita diisi oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ya, ketika manusia jatuh, ketika itu, saudara ya, ini pertama kali ya manusia diciptakan itu murni, ya, murni, lalu dia bersih, dia juga baik, dia tanpa campuran apapun, karena dia diciptakan oleh Allah benar-benar, ya. Tetapi waktu itu, ketika Adam sama Hawa
memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah, maka manusia menjadi jatuh. Satan di dalam bentuk pohon pengetahuan baik dan jahat masuk ke dalam manusia. Nah, masuknya Satan ini ya ke dalam manusia adalah masuknya dia ke dalam tubuh manusia. Sehingga tubuh manusia itu benar-benar menjadi daging, rusak, tercemar dan berubah. Ya. Nah, karena itu Saudari, Bapak Ibu sekalian mungkin membaca kitab Kejadian ya di pasal-pasal awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ada kata namanya kalau di dalam kitab LAI kita membaca ada kata daging, ya kan? Wah, berarti Tuhan menciptakan daging dong. Tuhan membentuk manusia dari daging, betul kan? Nah, tapi kita baik-baik sama-sama kita melihat perkara ini. Ya, ini adalah satu perbandingan. Jadi, Kejadian 2 pasal 2 ayat 23 ya dikatakan di sini, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, bahkan setelah itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya ya menjadi satu daging. Ya, jadi apakah manusia itu daging ya sejak semula? Enggak ya. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau di dalam bahasa aslinya kita melihat daging di dalam bahasa Ibrani itu adalah namanya basar. Ya. Basar itu adalah bukan daging sebenarnya. Tetapi Allah menciptakan basar itu artinya organ tubuh manusia. Ya, jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan, melihat secara baik, maka kita bisa mengatakan, waduh, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia sudah daging kok, ya kan? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, karena itu di dalam Yohanes pasal 63, di sana dikatakan roh yang memberi hidup, ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, kata daging di dalam Yohanes pasal 66 pasal 6 ayat 63a di sini memiliki makna adalah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah daging ini adalah sarx ya. Ini bahasa Yunaninya sarx, yaitu adalah sifat manusia yang jatuh. Dan yang kedua tentu ini artinya adalah daging. Nah, Bapak Ibu ya bahkan kalau kita baca Kejadian pasal 6 ayat 3, waktu itu Allah berkata, "Aku menyesal telah menciptakan manusia." Karena manusia itu telah menjadi daging. Ya, nah kata daging di sini berbeda dengan kata daging di dalam Kejadian 2 ayat 23. Kata daging di sana sama serupa dengan Yohanes pasal 6 ayat 63. Daging itu karena manusia telah menjadi memiliki sifat manusia yang jatuh. Karena manusia telah benar-benar menjadi daging. Betul nggak? Ya, oke. Nah, lalu karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tubuh manusia ini ya ada unsur yang lainnya. Ya, kita sama-sama lihat. Nah, unsur yang pertama adalah unsur yang Allah ciptakan untuk manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada lagi tambahan unsur, yaitu adalah Satan itu sendiri. Ya, unsur yang pertama adalah ya bukan hanya sesuatu yang jahat ini, tetapi yang berasal dari Satan. Tetapi unsur ini itu adalah Satan itu sendiri yang ada di dalam daging kita. Satan itu menjadi persona yang ada di dalam daging kita. Jadi harusnya tubuh manusia itu sebagai organ lahiriah untuk mengontak lingkungan di luaran. Tetapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang asing, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang bukan diciptakan oleh Allah itu masuk ke dalam manusia. Ya, telah masuk ke dalam tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, kita perhatikan sama-sama hari ini. Ya, semua banyak orang mengajarkan pengajaran etika, moral ya di dalam agama, tetapi tidak pernah menjamah perkara ini. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ya, perkara daging mereka tidak memiliki wahyu mengenai perkara daging manusia. Tetapi puji Tuhan, ya kitab suci ketika kita membaca firman Tuhan yang Alkitab yang kita pegang hari ini mewahyukannya kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa daging adalah tubuh yang telah tercemar dan berubah. Daging sesuatu yang cemar, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pernah nggak kita berpikir demikian? Oh, ya kan, hari ini kalau kita katakan banyak nggak orang yang baik? Banyak. Banyak orang sebagai satria, sebagai pahlawan, banyak, ya enggak? Tetapi saya berani mengatakan bahwa di mata Allah, ya, manusia bukan lagi sekedar manusia, melainkan daging yang telah dimiliki, dijenuhi, diambil alih dan berbaur dengan Satan. Oh, sungguh mengerikan. Ya, jadi kita hari ini sebaik apapun kita, walaupun kita sudah beroleh selamat, kita sudah percaya Tuhan, tubuh kita ini masih adalah tubuh daging. Ya, nah karena itu mari kita baca sama-sama, ada beberapa ayat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di sini dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 14, di sana dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat, atau dalam bahasa Yunani adalah prononia, tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, lalu Galatia pasal 5 ayat 16, maka kamu tidak akan menuruti atau fulfill, ya, keinginan, hawa nafsu daripada daging. 1 Petrus pasal 2 ayat 11, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan. Ya, ini kalau tadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, ini cuma hawa nafsu yang pertama, hawa nafsu yang tidak majemuk, ya. Tetapi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, di sini keinginan-keinginan. Jadi hawa nafsu itu banyak sekali dari daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketika kita membaca Alkitab, kita akan jelas bahwa daging itu penuh dengan hawa nafsu. Ya, daging kita penuh dengan hawa nafsu, ya. Daging itu adalah totalitas dari semua jenis hawa nafsu. Nah, kita lihat kata prononia di dalam Roma pasal 13 ayat 14. Di sana artinya adalah kita memberi makan. Lalu kita memikirkan untuk ke masa depan. Ya, jadi ketika kita hidup, ya, banyak orang hari ini memberi makan, merawat prononia dagingnya, ya, tiap hari dikasih makan dagingnya, tiap hari dikasih makan dagingnya untuk apa? Memuaskan keinginannya. Ya, lalu ya di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, Paulus di sini menasehati agar kaum beriman hidup bukan berdasarkan daging, tetapi hiduplah oleh roh. Ya, nah kita akan bahas nanti di belakang ini ya. Dan itu Paulus berkata, jangan kamu menuruti atau fulfill, kamu dipenuhi dengan hawa nafsu daripada daging. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita penuh dengan daging. Kita adalah daging. Tetapi kalau kita tiap hari memberi makan daging ini, ya, untuk memuaskan hawa nafsunya, maka kita akan fulfill dengan hawa nafsu daging. Kita akan penuh dengan hawa nafsu daging. Ya, bahkan Petrus juga menasehati agar kita menjauhkan diri. Ya, ini sama seperti kisah Yusuf, ya enggak? Kalau kita ingat kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yusuf ketika dia dijual ya ke rumah Potifar, ya, lalu Yusuf diangkat menjadi kepala rumah di dalam Potifar, ya, mengurus semua apa yang menjadi Potifar, segala urusan Potifar. Ya, waktu itu istri Potifar menggoda Yusuf, ya, mengajak Yusuf, ya, karena Yusuf ini parasnya elok, ya, dia juga orangnya rajin, wah dia tentu disenangi, betul nggak? Tetapi saat itu Yusuf pergi, dia lari. Ya, Yusuf menjauhkan diri dari godaan oleh istri Potifar. Dia lari sekencang-kencangnya. Ya, sampai nggak peduli lagi bajunya mau robek, mau apa, udah nggak peduli lagi. Yang penting dia menjauhkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hari ini terhadap segala hawa nafsu daging, kita menjadi orang yang menjauhi atau mendekati, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh ya, puji Tuhan kalau kita bisa melihat perkara ini, ya, kita sadar Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah kita adalah seorang laki-laki yang baik, entah kita adalah seorang perempuan yang baik, atau kita adalah seorang kesatria, pahlawan. Kita harus mengakui ya bahwa kita memiliki satu daging yang bukan hanya memiliki satu daging ya, tetapi kita memiliki satu daging yang
sangat buruk, jelek dan tercemar. Ya. Nah, karena itu ada orang yang mengatakan ya bahwa wah, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah dibaptis, sudah ditebus oleh Tuhan. Maka saya adalah orang yang kudus. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, betul kita adalah orang yang kudus. Tetapi kita tetap memiliki namanya daging, ya. Nah, mari kita lihat sama-sama ya perkara daging, dosa dan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Alkitab, ya, maka kita akan menemukan bahwa daging, dosa dan maut ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita berkata dosa, ya dosa itu masuk sehingga tubuh kita menjadi daging. Betul nggak? Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Ya. Nah, dosa dan maut itu berjalan bersama-sama. Ini nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau dosa adalah suaminya, maka maut adalah istrinya. Ya, mereka nggak pernah bercerai. Mereka selalu berjalan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu nggak perlu diajar lagi, ya kan? Kalau kita sebagai suami, kita perlu belajar mengasihi istri kita. Yang istri perlu belajar tunduk kepada suami. Tetapi kalau dosa itu sebagai suami nggak perlu lagi mengajari ya istri sebagai maut itu untuk mengasihi istrinya. Ya, tidak perlu lagi maut diajari supaya tunduk kepada dosa. Mereka tidak perlu diajar. Ya enggak? Nah, ya kalau kita nggak pandemik, ya kan? Kita bisa kumpul bersama-sama, kita bisa duduk, ya bisa datang dalam perhimpunan di hari Minggu, ya. Mungkin suami istri bisa beda tempat duduk, ya enggak? Suami bisa duduk di depan, istri bisa duduk di belakang. Tetapi untuk dosa dan maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nggak bisa seperti ini. Ya, dosa duduk di mana, ya maut di situ ada, betul nggak? Ya, maut di mana, di situ dosa ada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa dan maut, ya daging, dosa dan maut itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lihat sama-sama ayatnya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dikatakan di sini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, lalu di dalam pasal 7 ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, ini bukan membuat kita supaya bingung, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi Paulus menyingkapkan kepada kita bahwa di dalam daging kita ini penuh dengan dosa. Di dalam daging kita ini penuh dengan maut, ya. Melalui ayat-ayat ini kita nampak benar-benar tubuh daging kita adalah tubuh dosa. Tubuh daging kita juga adalah tubuh maut. Betul nggak? Hari ini secara tidak sadar, ya banyak orang, mungkin juga termasuk kita, hari ini sedang diperbudak, sedang ditawan, sedang dikekang ya oleh namanya dosa. Ya, karena itu Paulus mengatakan jangan kita memperhambakan, jangan kita diperbudak, ya kita diperbudak lagi kepada dosa. Ya, mungkin kita sudah habis-habis membaca firman Tuhan. Kita sudah habis membaca Alkitab, ya enggak? Kita sudah banyak tahu firman Tuhan. Tetapi kita harus sadar sekali lagi bahwa kita ini adalah daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati, maka ya kita benar-benar cepat kita diperbudak oleh daging ini. Kita menuruti segala hawa nafsu daging. Oh ya, semoga kita melihat dengan jelas benar-benar apa itu daging, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apa itu maut di dalam pasal 7 ayat 24? Apa itu maut? Ya, maut banyak orang mengatakan ini adalah kematian, ya. Ya, tetapi definisi maut adalah kelemahan. Ya, ketika kita lemah sampai pada puncaknya, itulah maut. Betul nggak? Nah, karena itu seringkali kita berusaha berbuat baik. Tetapi ya kita akan jatuh, betul nggak? Itulah yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 7 di ayat sebelumnya, ayat 18. Dikatakan sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi hal berbuat apa yang baik tidak ada padaku. Ya, inilah namanya kelemahan. Inilah maut, ya. Bahkan di dalam perkara rohani pun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Misalnya kita sudah memutuskan untuk melayani, ya, tetapi kita menemukan, ya, kita memang ingin melayani Tuhan. Tetapi, ya, untuk melakukannya itu, aduh, ya kan berat sekali. Inilah maut, inilah kelemahan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, maut hari ini bekerja hari demi hari. Maut mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, perkara daging ini ya sungguh-sungguh disingkapkan kepada kita. Kalau benar-benar kita tidak hati, kita menjadi orang yang memperhambakan diri kepada dosa. Kita menjadi orang yang tinggal di dalam maut, tinggal di dalam kelemahan. Ya, nah karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, ya ketika kita sudah melihat perkara ini, masihkah kita mau hidup di dalam daging? Masihkah kita mau memperhambakan diri kita kepada daging? Ya, nah lalu ya bukan hanya kita lihat ya perkara dosa yang ada di dalam tubuh daging. Ya, apa itu dosa? Nah, kita lihat sama-sama ya. Di dalam Roma pasal 7 ayat 11 di sini dikatakan sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi kalau kita baca baik-baik, di sini dosa itu adalah persona dari si Satan. Dosa adalah Satan yang masuk ke dalam manusia. Ya, dosa itu mendapat kesempatan. Dosa itu bisa menipu kita semua. Oh, saudara-saudari ya, dosa bukan hanya membuat kita berbuat dosa, ya. Dosa sama seperti waktu Hawa ketemu dengan ular itu, ya, dengan si Satan dia menipu. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Saudari, ya, bahkan pertama kali Satan menipu Hawa, ya. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, di sana dikatakan, bukankah seluruh pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, tetapi pohon di tengah-tengah satu ini boleh kamu makan buahnya. Saudari, Satan menipu Hawa dengan liciknya, ya. Sama hari ini, ya dosa, daging, ya, Satan, maut itu ada di dalam diri kita. Kita gampang tertipu, kita gampang ya tanda kutip kita dibunuh, gak berdaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, ya, persona ini memerintahkan kita, ya, supaya kita tak berdaya lagi. Nah, jadi saudari, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita sebagai kaum beriman, bukan hanya kita sudah percaya Tuhan, kita sudah dibaptis, kita memiliki Kristus yang hidup di dalam kita. Tetapi ada dosa yang adalah Satan sebagai persona yang hidup ada juga di dalam kita. Nah, mari kita lihat sama-sama kembali ya diagramnya. Jadi kalau dikatakan ini adalah daging, ya di dalam daging ini bercokol, ya berhuni, ada dosa, maut dan Satan. Lengkap Bapak Ibu, ini paket lengkap namanya ya di dalam daging. Ya daging itu seperti sebuah tempat, ya enggak? Yang di dalamnya ada dosa, ada maut, ada Satan, ya. Nah, kita mau lihat Satan, jangan repot-repot, ya enggak? Jangan ke tempat yang gelap baru kita bisa lihat Satan. Lihat Satan itu datanglah kepada daging kita. Nah, kalau kita hidup di dalam daging, nah itu sudah berubah menjadi Satan yang terlihat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh, ya kita perlu hati-hati terhadap perkara daging ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengenal 4 perkara mengenai daging. Ya, daging. Nah, yang pertama adalah daging adalah perseteruan dengan Allah. Daging itu adalah benar-benar berseteru dengan Allah. Ya, karena itu sebelum kita percaya Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita ini menjadi seterunya Allah. Ya enggak? Tetapi begitu kita percaya, kita dibaptis, menerima Tuhan. Oh, ya, kita didamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena Kristus masuk ke dalam diri kita. Lalu yang kedua, daging kita itu tidak tunduk kepada hukumnya Allah. Betul enggak? Ya, satu kali ada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus hidup. Ya, dia berkata, Tuhan, ya bagaimana supaya aku memiliki hidup yang kekal, betul nggak? Kata Tuhan, kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, ya kan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong.
pokoknya semua Tuhan sebutkan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang muda itu berkata bahwa sudah Tuhan, sudah aku lakukan semuanya, betul nggak? Wah, setelah itu Tuhan berkata kepada orang muda itu, sekarang ya datang, jualah hartamu semua, bagikan kepada orang miskin, datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Ya, Tuhan menginginkan orang muda ini mengikuti Tuhan. Tuhan menginginkan dan Tuhan tahu orang muda ini selama hidupnya bersandar kepada apa yang dia punya. Ya, sejak saat itu Alkitab mencatat orang muda itu langsung pergi dari Tuhan. Dengan bukan hanya pergi, tetapi dengan sedih hati. Karena apa? Banyak hartanya. Saudari, ya daging kita tidak tunduk kepada hukum Allah. Ya, ini juga ditulis di dalam kitab Roma, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh, yang keempat, yang ketiga adalah daging tidak mampu tunduk kepada hukum Allah. Ya, bukan hanya tidak tunduk, tapi daging ini nggak mampu. Bagi orang muda itu nggak mampu aku Tuhan. Ya, untuk aku datang mengikuti Tuhan, untuk aku datang ikut Tuhan, aku nggak mampu. Bukan hanya nggak bisa tunduk, tapi nggak mampu daging ini. Ya, yang keempat, daging tidak pernah bisa menyenangkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua punya daging, termasuk saya, betul nggak? Ya, kita perlu sadar daging tidak pernah bisa menyenangkan Allah. Kita hari ini, kalau kita hidup di dalam daging, kita memuji Tuhan di dalam daging kita, kita bersorak-sorak di dalam daging kita, kita melayani Tuhan di dalam daging kita, kita berdoa, bahkan kita berdoa di dalam daging kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan daging tidak pernah bisa menyenangkan Allah. Ya, oh manusia hari ini ya mencoba memperbaiki dagingnya, mencoba masuk ke dalam ketok magic kalau dikatakan ya. Kalau mobil penyok-penyok masuk ketok magic keluar mulus. Saudari, kalau manusia masuk ketok magic ya kan, memperbaiki dirinya malah semakin hancur, saudari. Nggak bisa diperbaiki. Daging itu nggak bisa dipulihkan, saudari. Kita harus sadar betapa buruknya daging kita ini. Oh ya, ada orang Kristen berkata bahwa setelah mereka diselamatkan, daging mereka telah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sadar bahwa Allah tidak akan pernah memulihkan yang namanya daging. Ya, manusia hari ini mencoba memulihkan dirinya. Manusia hari ini mencoba memperbaiki dirinya, tetapi Allah tidak akan pernah memulihkan daging kita. Daging kita adalah satu kasus yang tidak ada harapan. Saudari, Bapak Ibu sekalian, kalau daging kita tidak ada harapan, masihkah kita berharap kepada daging ini? Masihkah kita mau hidup berdasarkan daging ini? Yang tidak ada harapan, yang adalah seteru dengan Allah, yang tidak mampu tunduk kepada hukum Allah, dan yang tidak bisa pernah menyenangkan Allah. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, semoga malam hari ini kita bisa sama-sama jelas, ya, benar-benar mengenai betapa buruknya daging yang kita miliki ini. Oh, ya. Nah, lalu kita baca sama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 6. Di sini dikatakan, karena keinginan atau pikiran daging adalah maut, ya. Jadi pikiran kita kalau kita letakkan di atas daging, ini akan menjadi maut, ya. Di mana ada daging, di sana juga ada maut. Ya, daging, dosa dan maut, ya serta Satan itu adalah satu kesatuan. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Ya, jika kita memiliki satu saja, kita mungkin memiliki daging, ya. Berarti kita memiliki ketiganya. Ya, kita nggak bisa pisahkan, oh saya cuma punya daging aja lah, oh saya cuma punya dosa aja lah, ya atau saya cuma punya maut aja. Kita nggak bisa memisahkan. Ya, nah karena itu sebagai orang Kristen, ketika kita sudah melihat perkara ini, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bagaimana sikap kita terhadap daging? Ya, di sini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Ya, Paulus di sini katakan, tetapi aku melatih tubuhku. Paulus tubuhnya daging enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Daging, betul enggak? Ya, walaupun dia adalah seorang yang rohani,
Orang yang benar-benar mendapatkan sinar yang besar dari Tuhan. Tetapi tubuh Paulus juga adalah daging. Bisa lemah. Betul nggak? Tetapi Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, kata sangat unik sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau cek kembali di dalam bahasa aslinya, kata melatih tubuh ini itu artinya adalah membuat tubuh kita ini menjadi lemah, membuat tubuh kita ini menjadi capek, membuat kita letih tubuh kita ini. Terhadap apa? Terhadap dosa. Lalu ketika tubuh kita lemah, letih, capek terhadap dosa, kita bisa menguasainya. Artinya apa menguasainya? Menundukkan, ya, atau dikatakan kita menjadikan tubuh kita ini sebagai budaknya kita, ya, dia nggak boleh bergerak tanpa kita perintah dari roh yang di dalam kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tidak peduli berapa banyak kita berdoa dan berjalan bersama Tuhan, kita harus menyadari bahwa di samping organ batiniah kita yang adalah roh kita, ada hal yang buruk ini, yaitu adalah tubuh dosa, tubuh maut, ya, ada di sini bersama-sama kita sepanjang waktu. Ya, selama kita masih hidup, ya, sampai kepada nanti kita hari penebusan. Ya, yang dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 21. Di sana dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, sampai nanti Tuhan datang kembali, tubuh kita baru diubah, bukan dipulihkan, saudara. Nah, tubuh dosa dan tubuh maut ini selalu menyertai kita. Ya, inilah ketika kita membaca kitab Roma, ya, daging, dosa dan maut, ketiga hal ini bersama-sama. Ya enggak? Karena itu, ya, jiwa kita di dalam kita hari ini gampang mudah menuruti keinginan daging, ya. Nah, bagaimana ya daging kita ditundukkan, ya, bagaimana daging kita kita menguasainya. Nah, nanti kita akan di belakang kita membahas. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah hubungan daging dengan roh. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Nah, hubungan daging dengan roh setelah kita melihat betapa buruknya daging kita, tercemar, jatuh, rusak, bahkan ya daging itu menjadi satu tempat bagi dosa, maut dan satan. Nah, kita sekarang perlu melihat hubungan daging dengan roh kita. Ya. Nah, kita melihat sama-sama daging ini, ya, pada akhirnya ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun daging ini betapa buruknya bagi kita, ya, tetapi pada akhirnya daging ini juga adalah baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena daging itu memaksa kita, mau nggak mau kita untuk pergi ke dalam roh kita, mau nggak mau kita berpaling ke dalam roh kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak akan pernah bisa membereskan yang namanya daging. Karena daging ini tidak akan pernah pergi, daging selalu ada di sini. Ya, banyak kaum beriman hari ini mencoba berbagai banyak cara untuk menjadi kudus, untuk menjadi menang. Mungkin pada mulanya cara-cara itu ya berkhasiat, sedikit berkhasiat, bukan berkhasiat ya, sedikit aja berkhasiat. Tetapi untuk jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang, tidak ada satu cara pun yang berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, lalu kita bertanya kepada Tuhan, kenapa ya daging yang tiada harapan ini, mengapa Tuhan tidak membuang daging kita ini? Betul nggak? Kalau kita jadi Tuhan, betul nggak? Misal kalau kita jadi Tuhan, kita pasti buanglah daging ini, ya nggak? Jadikan yang baru lagi gitu kan. Tapi kenapa Tuhan meninggalkan daging ini? Ya, kalau Tuhan buang daging ini, maka segala sesuatunya tentu akan jadi baik. Benar nggak Bapak Ibu saudara sekalian, ya? Bahkan di atas kayu salib, Kristus mengakhiri segala sesuatu. Betul nggak? Dia membayar lunas hutang dosa kita. Dia benar-benar menjadi kutuk bagi kita. Tetapi kita mungkin bertanya-tanya, mengapa dia masih meninggalkan daging yang buruk ini bersama dengan kita? Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas bantuan daripada daging ini. Kenapa?
Karena Tuhan memakai daging kita untuk memaksa kita kembali berpaling ke dalam roh. Ya, kalau nggak ada daging, Bapak Ibu Saudara, kita nggak berpaling ke dalam roh. Betul nggak? Kita sudah lihat tadi di depan betapa jahatnya, betapa buruknya, betapa nggak ada harapannya di atas daging ini. Lalu mau apa kita? Mau nggak mau kita harus dipaksa. Daging ini memaksa kita kembali ke dalam roh kita. Ya, karena itu di dalam Roma pasal 8 ayat 6, kita baca sekali lagi, karena keinginan atau pikiran daging adalah maut, tetapi keinginan pikiran roh adalah hidup atau hayat dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, daging dan roh itu sangat dekat satu sama lain, ya. Bahkan di dalam ayat 4, Roma 8 ayat 4, ya. Di sini dikatakan kita harus berjalan menurut roh. Kenapa? Karena daging menyertai kita dan roh itu juga menyertai kita. Kita memiliki daging, tetapi kita juga harus berkata, puji Tuhan, aku memiliki roh. Ya enggak? Ketika kita berpaling ke dalam roh kita, maka kita menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada daging kita. Ya, ada sebuah perumpamaan. Ya, hari ini banyak orang Kristen seperti sedang berjalan di atas es yang tipis. Ya, kalau berjalan di es yang tipis, kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika es itu tipis, sangat tipis, kita menginjaknya, maka es itu akan terbelah. Es itu akan pecah dan kita akan jatuh. Betul nggak? Nah, ini kita perlu waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita nggak hati-hati, maka ya kita meletakkan pikiran kita, bukan kita berpaling ke dalam roh kita, tetapi kita meletakkan pikiran kita di atas daging yang menghasilkan maut. Ya, karena itu Filipi pasal 3 ayat 3 mengatakan, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Atau di sini dikatakan hal-hal lahiriah di sini bahasa asli adalah perkara daging. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berpaling ke dalam roh kita, bersandar di dalam Tuhan kita. Kita tidak memiliki kepercayaan lagi di dalam daging kita. Betapa baiknya kita. Ya, betapa kudusnya kita. Kalau hari ini kita nggak berpaling ke dalam roh, oh kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi hubungan daging dengan roh ini sangat erat, ya Bapak Ibu Saudara. Hanya saja daging berguna agar kita dipaksa kembali ke dalam roh. Amin, ya, puji Tuhan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah pentingnya roh insani, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita baca-baca dulu sama-sama, kita mengenal roh insani dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat sama-sama, ya, Zakaria pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan, dan yang membentangkan langit, dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang tentang memberitakan tentang roh insani. Ya, tetapi ya kita bukan hanya kagum akan ada Roh Kudus, tetapi kita juga harus menaruh perhatian dengan baik kepada roh insani kita. Ya. Nah, kalau kita mengenal daging kita, ya kita juga perlu mengenal roh insani kita. Karena keduanya ini adalah sebuah kunci bagi kehidupan Kristiani kita secara praktis hari demi hari. Kita mau mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita harus jelas mengenai roh insani kita. Nah, berdasarkan ayat Zakaria pasal 12 ayat 1, di sini dikatakan Allah, Tuhan Allah membentangkan langit dan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam alam semesta ini ada 3 hal yang penting. Ya, selain Allah, yaitu apa? Yaitu adalah langit, bumi, dan roh manusia. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan langit adalah untuk bumi. Bumi adalah untuk manusia. Dan manusia memiliki satu roh yang adalah untuk Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh, puji Tuhan. Bahkan Ayub mengatakan di dalam pasal 32 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi ada satu roh yang di dalam manusia. Oh, kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita memiliki satu roh di dalam diri kita sebagai satu organ untuk kita mengontak Allah dan mengambil Allah. Ya, tadi saya sudah mengatakan Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Allah. Bagaimana kita mau mengontak Allah? Saudara-saudari, Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, maka kita perlu roh insani kita ini. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, waktu itu ada dosa. Ketika dosa itu masuk ke dalam roh manusia, maka roh manusia menjadi mati. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Karena itu kita perlu dilahirkan kembali. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 6 mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, karena itu manusia perlu namanya kelahiran kembali. Begitu manusia mendapatkan kelahiran kembali, maka roh manusia dihidupkan kembali, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, karena itu Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh kita, roh insani kita. Kita juga punya roh itu ya adalah Roh Kudus, itu berbaur bersama-sama dengan kita, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di Galatia pasal 6 ayat 18 dikatakan kasih karunia atau anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu. Bapak Ibu Saudara melalui ayat ini kita bisa nampak bahwa Roh Kudus menyertai roh insani kita. Roh kita juga memiliki anugerah di dalamnya. Karena itu ya, roh insani kita berbaur dengan Kristus menjadi satu roh. Ya, kita satu roh dengan Dia. Nah, kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah 3 bagian manusia menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya, semoga tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, di dalam roh kita ada Kristus, ada roh itu, ada anugerah. Ini bukan menjadi 3 bagian, tapi ini adalah satu kesatuan. Tetapi kita juga harus sadar, yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini yang ada tubuh daging itu berhuni dosa, maut dan Satan. Ini juga adalah satu kesatuan. Ya, jadi lalu ada jiwa kita. Apa itu jiwa kita? Jiwa kita adalah ego kita. Jiwa kita adalah diri kita. Ya. Nah, dari gambar ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan bahwa manusia hari ini memiliki 2 organ dan 3 persona. Tubuh adalah sebagai organ lahiriah, ya, tetapi roh juga adalah sebagai organ yang batiniah. Nah, di antara kedua organ ini, tubuh dan roh, ada jiwa, ada diri kita, yaitu adalah jiwa. Tubuh kita ya diciptakan adalah untuk mengontak hal-hal yang bersifat materi. Sementara roh kita adalah organ batiniah untuk mengontak Allah. Ya betul, karena kejatuhan iblis, Satan masuk ke dalam organ lahiriah kita, yaitu tubuh manusia. Jadi kita menjadi tubuh daging. Tetapi di dalam kelahiran kembali, Kristus yang adalah roh itu masuk ke dalam roh insani kita. Ya, mari kita lihat sama-sama. Dan di dalam diri kita ada 3 persona. Ya, 2 organ. Yang pertama adalah tubuh sebagai organ yang lahiriah. Yang kedua adalah roh sebagai organ batiniah. Tetapi di dalam 2 organ ini ada 3 persona. Ya, yang pertama siapa? Tentu adalah diri kita sendiri, yaitu jiwa kita. Yang kedua adalah Satan di dalam daging kita. Yang ketiga adalah Kristus di dalam roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran semacam ini telah hilang sepenuhnya. Ya, karena itu banyak orang yang sudah percaya Tuhan tidak peduli lagi memperhatikan roh insani mereka yang telah berbaur dengan Kristus. Ya, hari ini banyak khotbah-khotbah firman Tuhan ya hanya di dalam ruang lingkup ya sesuai dengan etika, sesuai dengan moral. Ya, saya tidak mengatakan itu salah. Itu tidak salah.
Tetapi malam hari ini, saya katakan sekali lagi, kita mau hidup berdasarkan etika, kita mau berdasarkan moral, ya mungkin bisa, tetapi hanya sebentar saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kitab Roma tidak ada konsepsi atau pemikiran yang etis atau moral, melainkan konsepsi bahwa roh kita hari ini memiliki Yesus Kristus, memiliki roh itu dan memiliki anugerah Allah di dalamnya. Ya, Allah tidak mau hidup kita berdasarkan daging kita. Allah juga tidak mau kita hanya menjadi sekedar etis dan bermoral, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang suka menolong. Tidak demikian. Melainkan Allah benar-benar menginginkan kita berjalan menurut roh perbauran. Roh yang ajaib ini, ya. Allah ingin kita hidup di dalam roh dan membawa diri kita setiap menit menurut roh perbauran ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia hari ini, ya semua manusia, ya kita yang sudah percaya Tuhan dihadapkan dengan dua pilihan. Di antara pohon pengetahuan baik dan jahat dan juga adalah pohon kehidupan. Ini ada di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 9, ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kitab Roma, maka pohon pengetahuan baik dan jahat ini masuk ke dalam daging manusia. Dan pohon kehidupan atau pohon hayat masuk juga ke dalam roh manusia. Jadi dua pohon ini ada di dalam diri kita, ya enggak? Nah, permasalahannya adalah bukan apa-apa, Bapak Ibu sekalian, tetapi yang menjadi masalah apa? Hari ini kita datang ke pohon yang mana? Kita datang kepada pohon pengetahuan baik dan jahat yang adalah daging kita, atau kita datang kepada pohon kehidupan, ya, pohon hayat. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Roma pasal 8 ayat 6, ya enggak? Hari demi hari, apakah kita hidup, berjalan, dan membawa diri kita menurut daging atau menurut roh? Jika kita melakukan hal-hal menurut daging, itu berarti kita sedang makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Hasilnya apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Hasilnya adalah maut, ya enggak? Tetapi jika kita berjalan menurut roh kita sedang menjamah pohon hayat atau pohon kehidupan itu, maka ya kita nanti akan bahas lebih lanjut bagaimana berjalan menurut roh, ya. Kita penuh dengan hidup dan penuh dengan damai sejahtera. Hari ini kita bersama-sama ya saudara-saudari di dalam gereja, ketika kita memakai daging kita melakukan sesuatu berdasarkan daging kita akan mudah menjadi maut bagi yang lain. Ya enggak? Kita melayani dengan banyak orang, ya enggak? Tetapi kita melayani dengan daging kita akan menjadi maut bagi yang lain. Bapak Ibu, ya, setelah mendengar demikian, tentu kita makin berkata, betul enggak? Ya, oh, aku tentu tidak mau berjalan bersama Satan di dalam daging. Tetapi aku mau berjalan bersama Kristus yang adalah roh itu di dalam rohku. Sebenarnya, ya, perkataan ini ya banyak orang mengatakan demikian, ya termasuk mungkin malam hari ini kita yang datang. Ya, tetapi sebenarnya kita perlu banyak menyadari bahwa kita hari ini ya banyak gagal, banyak kalah ya di dalam daging kita yang tidak harapan ini. Ya, daging itu baik hanya untuk memaksa kita berpaling kepada Kristus di dalam roh kita. Banyak orang-orang tua memberitahu orang-orang muda, ayo belajar pelajaran sabar. Orang-orang muda harus belajar sabar. Ya, tetapi sayang tidak akan ada yang lulus dari pelajaran sabar ini, termasuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi pelajaran apa? Pelajaran apa yang seharusnya? Pelajaran yang penting adalah pelajaran kegagalan. Tahu daging kita begitu bobrok dan rupa. Bobrok, buruk, ya, rusak, tercemar. Kalau kita menyadari demikian, maka ya kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh perlu berpaling kepada Tuhan di dalam roh kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan pernikahan ya juga seharusnya demikian. Ya, suami dan istri bahkan anak kita harus saling membantu. Ya, bukan hanya di dalam urusan rumah tangga sehari-hari, tetapi terlebih saling membantu untuk berpaling kepada Kristus. Amin, puji Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu adalah berjalan menurut roh.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sama-sama ya 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua di sini dikatakan 22, Tuhan menyertai rohmu ya. Eh, di sini dikatakan ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu Saudara, daging kita itu tidak murni. Daging kita adalah satu campuran yang bercampur satan, dosa dan maut. Tetapi kita memiliki roh insani ya, juga adalah satu campuran tapi di dalam hal yang baik, betul nggak? Kita bisa mengatakan Tuhan ada di dalam roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, betul nggak? Nah, Tuhan ketika kita sudah diselamatkan, kita bisa mengatakan dengan mudah, Tuhan ada loh di dalam roh kita, betul kan? Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menerapkan Dia. Ya. Nah, karena itu saya kasih gambar malam hari ini ya. Ini adalah lampu minyak, juga adalah lampu bolam. Ya, yang satu adalah perlu korek dan perlu minyak menyalakan lampu itu, yang satu perlu listrik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di zaman dahulu ya, di banyak rumah itu belum ada listrik yang masuk. Jadi banyak orang memakai lampu ceplik. Kalau saya bilangnya ceplik, saya nggak tahu kita sebutnya apa ya, banyak sebutan ya. Lampu minyak aja ya. Nah, banyak orang memakai lampu minyak, betul nggak? Mereka sudah terbiasa, mau tidur, mereka nyalakan lampu minyak, mau jalan, mereka nyalakan lampu minyak. Mereka sudah terbiasa. Begitu berjalannya waktu, ya, satu hari listrik itu terkoneksi ke banyak rumah, ya. Yang tadinya pakai lampu minyak, ya, lalu listrik itu terinstal di dalam setiap rumah, ya. Nah, tetapi ya kita terbiasa menggunakan lampu minyak, betul nggak? Ya, jadi walaupun hari ini sudah ada listrik, tetapi kita masih ingin tetap menyalakan lampu minyak. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan lampu minyak. Nggak terbiasa menggunakan lampu bolam, Bapak Ibu Saudara. Nggak terbiasa mengadakan listrik, betul nggak? Tapi ketika kita ingat, ya ada listrik, maka tentu kita akan menghentikan untuk menyalakan lampu minyak itu. Dan kita beralih menyalakan lampu bolam. Kalau hari ini sudah LED, betul nggak? Ya, kita tahu listrik sudah diinstalkan ke dalam rumah kita. Ya, juga ada lampu ya yang sudah tersedia. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sering lupa menyalakan listrik ya, karena apa? Karena kita belum terbiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sama ya. Banyak ya orang Kristen telah mendengar berita firman tentang Tuhan Yesus menyertai roh kita. Ya, ketika kita mendengar perkara ini kita sukacita, kita girang, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi ketika kita berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan lupa, ya, akan lupa akan hal itu. Ya, kita seperti orang yang mengambil korek api untuk berusaha menyalakan lampu minyak itu, betul nggak? Kenapa? Karena kita benar tidak terbiasa pergi kepada Kristus di dalam roh kita. Karena kita terbiasa hidup lebih banyak di dalam daging kita. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari kita hanya terbiasa menerapkan hidup kita, diri kita sendiri. Ya, amin. Karena itu, ya di dalam diri kita perlu membiasakan diri menyalakan lampu, bukan menyalakan lampu minyak, ya enggak? Nah, karena itu ya, ini adalah gambar sebuah saklar, ya. Jadi di dalam diri kita ada saklarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saklar ini nggak dihidupkan, ya, maka ya lampu itu nggak nyala. So enggak? Kalau kita nggak berpaling ke dalam roh kita, maka otomatis kita berusaha hidup di dalam daging kita. Betul nggak? Karena kita sering lupa pencet saklar ini. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga malam hari ini kita tidak pernah lupa. Ya, waktu demi waktu yang kita jalani di dalam kehidupan Kristen kita selalu ingat menyalakan saklar di dalam diri kita. Ya, kalau ada yang mudah, kalau ada yang membantu kita lebih terang, adalah Kristus itu sendiri. Kenapa kita harus berpaling lagi daripada roh itu? Ya, karena itu ya satu ayat yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Yohanes pasal 15 ayat 5b. Dikatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu saudara sekalian, kadang-kadang kita hidup menerapkan diri kita sendiri, kita lupa menyalakan saklar, ya.
Tetapi Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin ya kita mengasihi orang lain, kita melakukan banyak hal yang baik di luar Dia. Tetapi malam hari ini Kristus berkata kepada kita semua, di luar aku kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan begitu banyak hal. Ya, tetapi tidak ada satu hal pun yang kita lakukan di luar Tuhan akan diakui oleh Bapa. Ya. Bapa Bapa tidak akan pernah menerimanya ketika kita di luar Tuhan. Hanya ada satu kategori dari hal-hal yang kita lakukan dan akan diterima oleh Bapa. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan bersama dengan Tuhan dan di dalam roh kita. Saudari, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbuat baik begitu banyak. Kita melayani, kita berdoa, kita banyak melakukan aktivitas yang rohani. Tetapi kalau itu hanya berdasarkan daging kita hidup berdasarkan di luar daripada Tuhan, ya, maka sia-sia kita sudah melakukan itu semua. Ya, amin. Puji Tuhan. Semoga malam hari ini kita benar-benar bisa berjalan menurut roh. Kita tidak lupa akan saklar di dalam diri kita. Roma pasal 8 ayat 4 dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup atau berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, di sini kata hidup. Oke ya, di sini kata hidup ya bahasa aslinya adalah walk, yaitu berjalan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya adalah membawa diri kita dan kehidupan kita dengan semua yang kita katakan dan yang kita lakukan. Semuanya ini harus menurut roh. Kita mau berkata apa? Kita mau melakukan apa? Semuanya harus menurut roh. Inilah perjalanan orang Kristen sebenarnya. Ya, kita tidak lagi memiliki kebebasan yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertanyaannya, menyesal nggak kita jadi orang Kristen? Ya, ketika kita sudah percaya menerima Tuhan, Tuhan masuk ke dalam roh kita seharusnya kita tidak memiliki kebebasan lagi yang banyak. Ya, karena apa? Daging tidak mungkin menggenapi tuntutan hukum Taurat Allah. Bila kita hidup dan bertindak menurut roh dan yang berbaur menurut roh yang berbaur itu di dalam diri kita, semua tuntutan kebenaran hukum Taurat akan digenapi dengan spontan di dalam kita. Bapak Ibu sekalian, saya kutip satu kalimat yang baik ya. Hari ini perjalanan orang Kristen bukanlah perkara benar atau salah ya, dan mengasihi atau membenci. Tetapi perjalanan orang Kristen adalah perkara berjalan menurut roh. Ya, semua hal baik yang kita lakukan di luar Kristus, tidak peduli betapa baiknya hal itu bukanlah suatu bantuan bagi kita. Perjalanan menurut roh ini akan benar-benar menyelamatkan kita dari hama, kuman-kuman, kesulitan, perselisihan, opini, konsepsi-konsepsi kita, ya. Walaupun Bapak Ibu sekalian kita hari ini memiliki musuh di dalam daging kita tidak perlu berperang melawannya. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan ada di dalam roh kita. Ya, kalau orang-orang dunia hari ini memutuskan ini salah, ini benar, ini tidak tepat, ini benar, ini betul, ya segala macam. Tetapi ya orang-orang Kristen, kita malam hari ini kita tidak boleh memutuskan perkara-perkara menurut benar dan salah. Melainkan kita harus memutuskannya menurut roh di dalam kita. Ya, bukan hanya perkara besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam perkara kecil kita perlu belajar hidup menurut roh. Ya, kadang-kadang saudari ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau keluar, saya bertanya kembali kepada Tuhan, siapa yang harus saya kunjungi? Siapa yang harus saya datangi? Ya kan? Wah, di masa pandemi ini tentu lebih susah. Kita lebih terbatasi. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Tetapi saudari, kalau ketika kita datang kepada Tuhan, berkontak dengan roh itu, maka Tuhan akan memimpin. Ya, bagaimana kita hari ini melayani Tuhan, bagaimana kita hari ini berbuat, bertindak, melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Ya, karena itu di dalam diri kita
Ada namanya pengurapan. Pergerakan roh di dalam diri kita adalah disebut dengan pengurapan. Ya, kita semua telah menerima pengurapan yang kudus dari Yang Kudus di dalam diri kita. Ya, pengurapan kita di dalam diri kita ini adalah benar. Ia mengajar kita di dalam segala sesuatu, ya, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam hal besar atau kecil, belajarlah mengikuti perasaan yang di dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggung jawab kita adalah memperhatikan perasaan di dalam kita dengan ketat. Ya, tanggung jawab kita bukan memperhatikan perasaan kita, bukan memperhatikan pikiran kita. Perhatikanlah roh insani kita yang sudah terbaur dengan Tuhan dengan ketat, ya. Jangan kita berpikir atau beralasan dengan pikiran kita, ya. Begitu kita memikirkan, begitu kita menimbang-nimbang, berdebat, kita menganalisis, kita akan keluar secara otomatis dari roh kita. Ya, kita tidak tinggal lagi di dalam Tuhan. Ya, seringkali ya pikiran, alasan, penglihatan membuat persekutuan kita ya dengan Tuhan itu terputus. Ya, sehingga apa? Kita sulit sekali menerima pengurapan dengan Tuhan. Ya, karena itu jangan memperhatikan perkara-perkara itu. Ya, perhatikanlah perasaan di dalam batin kita. Ya, bagaimana Tuhan hari ini? Ya, perhatikanlah perasaan di dalam batin kita. Semakin kita berjalan menurut perasaan ini, kita akan mengetahui bahwa kita akan semakin tinggal di dalam Tuhan. Pada saat yang sama dan spontan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, satu ayat terakhir untuk kita semua. Ya, di sini dikatakan dalam Paulus adalah latihlah atau gumnaso bahasa aslinya, dirimu beribadah. Eusebia, ya ini bahasa aslinya. Nah, artinya apa? Ya, kita tadi saya katakan sering lupa, betul nggak Bapak Ibu saya? Kita mengaku kita jujur, kita lebih suka hidup di dalam daging kita. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, Paulus mengatakan latihlah ya dirimu beribadah. Ini bukan melatih kita setiap hari Minggu kita datang ke dalam perhimpunan beribadah, bukan. Tetapi kata saat kita bahas dulu saudara gumnaso. Kata latihlah ini ya artinya adalah to exercise vigorously in any way, ya. Artinya kita perlu melatih diri kita itu benar-benar dengan dahsyat, dengan semangat di dalam segala cara. Ya, kita perlu melatih diri kita, ya. Lalu apa itu beribadah? Beribadah di sini artinya adalah godliness. Kristus diperhidupkan di dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita latihan? Seumur hidup kita. Menit demi menit, saat demi saat. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, jagalah aku Tuhan. Jagalah aku tetap di dalam roh. Selamatkan aku, ya. Keselamatan ini perlu aku terima hari demi hari. Kalau hari ini aku tidak waspada, ya. Oh, harus berada di dalam roh, maka cukup 2 menit, mungkin cukup 1 menit saja. Oh, kita akan berada di dalam daging. Ya, ketika kita ada di dalam daging, kita mudah melukai siapa saja. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita malam hari ini tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku jadi orang yang baik. Tuhan, tolong aku supaya aku membangun karakter yang baik. Tuhan, tolong aku supaya aku jadi orang yang baik, jadi orang yang tepat ya dan sebagainya. Ya, supaya aku bisa memuliakan Engkau di mata semua orang. Tolonglah aku Tuhan, ya kan, agar aku tidak kehilangan temperamenku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini adalah sebuah doa. Ya, di mana dia tidak memperhatikan rohnya. Ya, kalau kita hari ini berkata Tuhan tolonglah aku untuk memperbaiki dagingku, Tuhan tidak akan bisa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita mau melatih diri kita, Tuhan, aku bersama dengan Engkau. Aku berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rohku. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan benar-benar memimpin kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Semoga ya bukan hanya saya, tetapi kita semua malam hari ini berlatih. Latihannya bukan latih latih ini ya pelan-pelan, enggak.
Latih ini perlu dengan semangat. Latih ini perlu dengan ketat, ya enggak? Di dalam banyak cara. Supaya apa? Kita berpaling kepada roh di dalam kita. Supaya apa? Kristus diperhidupkan di dalam diri kita. Puji Tuhan. Saya sampai di sini, ya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan Yesus, buat penjelasan firman Tuhan mengenai perkara daging dan roh. Tuhan, sungguh Tuhan, walaupun hari ini daging menyertai kami, daging ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, tapi kami juga memiliki Engkau di dalam roh kami. Tuhan, Engkau juga selalu beserta dengan kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh terus melatih diri kami. Biarlah Tuhan kami terus boleh berpaling ke dalam roh kami. Memperhatikan roh insani kami. Tuhan, sehingga kami hidup, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami putuskan, semuanya berdasarkan roh di dalam kami. Tuhan, karena itu berkatilah malam hari ini Tuhan, penghidupan kami ke depan, menjalani penghidupan Kristiani kami. Tuhan, kami tidak menaruh pengharapan lagi kepada daging. Oh Tuhan, tapi Dikaulah yang mendapatkan kami supaya kami hidup berdasarkan roh. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu malam hari ini. Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Rio. Ya, amin. Amin. Baik, sesi seminarnya baik. Saudara-saudari, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber pertanyaan-pertanyaan yang sudah diketik dan dapat dikirimkan ke akun Q&A Yasperin, dan nanti pertanyaan akan disampaikan kepada narasumber. Mari kita dengarkan pertanyaan dan jawabannya saudara-saudari. Baik saudara-saudari, sudah boleh mengetikkan pertanyaannya. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, ada pertanyaan? Baik. Sudah masuk, ada Rio? Oke. Bagaimana cara yang sederhana untuk mengetahui bahwa pelayanan sedang di dalam daging yang baik? Coba diulang, sorry. Pertanyaannya yang pertama, dari siapa? Bagaimana cara yang sederhana untuk mengetahui bahwa pelayanan sedang di dalam daging yang baik? Amin. Amin. Iya, daging itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, daging itu hanya baik ya untuk memaksa kita kembali ke dalam roh, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi daging itu ya kita tahu bagaimana pelayanan kita ada di dalam roh atau tidak. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar ketika kita mau melayani Tuhan, ya, apakah kita memulainya dengan doa? Ya, lalu ketika kita melayani, apakah kita bersandar kepada kemampuan kita melayani? Atau kita bersandar kepada diri Tuhan? Ya, banyak orang hari ini karena mungkin dia punya talenta yang luar biasa, dia melayani Tuhan, ya, dia mudah, dia melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sama seperti hari ini mungkin kita bisa menyetir mobil, betul nggak? Mungkin kita bisa menaiki motor, kita punya SIM, kita punya helm, kita punya jaket, kita punya jas hujan, betul nggak? Tetapi waktu kita mau naik motor itu, apakah kita kembali datang kepada Tuhan? Atau kita kembali dengan mudahnya, ya saya nggak perlu Tuhan, saya sudah bisa kok naik motor, saya sudah ahli, saya sudah handal menaiki mobil, saya tidak pernah tabrakan. Oh amit-amit Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Nah, otomatis kita ada di dalam daging. Kita jalanin enggak? Jalanin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tentu kita berada di dalam daging. Ya, karena itu
malam hari ini ya, melalui pertanyaan ini jangan takut melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita perlu belajar Tuhan ya. Malam hari ini ya, saya jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum seminar beberapa hari seminggu ini saya doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu bicara perkara ini. Ya, karena ya saya juga masih punya daging dan saya juga masih sering hidup di dalam daging saya. Tuhan, saya bersandar sepenuhnya kepadamu. Wah, saya berdoa ya sama-sama tadi sama host ya, Rio, saya berdoa sama-sama. Saya nggak bersandarkan pada diri saya juga nggak bersandarkan pada persiapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, karena itu ya mari kita mengawali apapun yang kita kerjakan. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan kita, datanglah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada roh di dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Ya, pertanyaannya boleh diketik nggak apa-apa. Amin. Ada lagi, Rio? Amin. Ya, masih ada waktu. Amin. Buat saudara-saudari yang raise hand, boleh diketik pertanyaannya. Terima kasih. Amin. Ya, kalau sudah ada, ya masih ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin lagi ketik ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian bertanya lagi soal seminar malam hari ini. Kita masih tunggu. Ya, ada, Rio? Amin. Mungkin sedang diketik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Ya, mohon maaf tadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sinyal mungkin agak terganggu, jadi sempat putus-putus ya. Amin.